Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslim. Tidak peduli kaya atau miskin, tua atau muda, kuat fisik ataupun lemah, pria atau wanita, semua diwajibkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Yang menjadi pertanyaan kita semua, ilmu apa yang sebenarnya wajib dipelajari? Apakah semua bidang keilmuan atau hanya ilmu tertentu? Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku untuk bermuamalah sesama manusia. Yang dimaksud ilmu agama adalah ilmu untuk mengerjakan setiap kewajiban agama. Sebagai contoh, ketika seorang muslim diwajibkan untuk mendirikan sholat, maka dia harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat sahnya sholat, rukun sholat, wudhu, dan sebagainya. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim apabila dia hendak melakukan suatu perbuatan, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu tentang perbuatan yang akan ia perbuat tersebut. Sebagai contoh, seorang pedagang harus mengetahui tentang ilmu jual beli sebelum ia terjun ke pasar. Hal ini dilakukan sebagai kehati-hatian agar ia tidak terjerumus kepada keharaman. Kita mesti mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak paham ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut? Bukannya mendapat pahala, hal tersebut justru akan mendatangkan dosa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkata, bagaimana mungkin engkau beribadah kepada Allah sedangkan engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Karenanya wajib bagimu untuk memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti bersuci, sholat, berpuasa, dan lainnya. Berikut dengan hukum serta syarat-syaratnya agar engkau dapat beribadah dengan benar. Ilmu adalah barang yang sangat berharga. Ia bagaikan perhiasan atau permata bagi pemiliknya. Ia akan menjadikan pemiliknya dihormati dan dimuliakan di dunia. Seorang profesor akan disegani orang karena keilmuannya. Seorang ulama didengar dan dimuliakan oleh umat karena kedalaman ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dirinya akan semakin terhiasi dengan kemuliaan. Selain mendapatkan kemuliaan di dunia, orang yang berilmu juga akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dengan ilmu, seseorang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat,
maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia disebut makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan karena kekuatan fisiknya kalah dengan gajah, dan bukan juga karena manusia diciptakan dari tanah. Akan tetapi manusia disebut makhluk yang paling mulia karena manusia mempunyai ilmu, di mana dengan ilmu ini manusia bisa menjadi kuat melebihi gajah. Selain itu, karena ilmu inilah para malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ilmu juga adalah penuntun manusia untuk menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Allah. Hamba Allah yang dengan sukacita beribadah kepada Tuhannya. Hamba yang mengetahui kelemahan dan ketakberdayaannya, hingga tidak akan berlaku sombong dan berbuat dosa. Karenanya ilmulah yang akan menuntunnya ke gerbang pintu surga. Baginda Nabi berkata, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita mengetahui kemuliaan orang yang berilmu, masihkah kita bermalas-malasan dan enggan untuk bersemangat dalam menuntut ilmu? Karenanya saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa giat dan semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun mungkin di antara kita sudah ada yang berusia tua, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Sahabat kafat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.